Shalom semua, perkenalkan nama saya Adi Putra Suramana Guru Singa, NPM 230910343, mahasiswa Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Fakultas FKIP Prodi PGSD Stambuk 2023 kelas 9, dengan dosen pengampu yaitu Suster Yanti Nebaho. Di sini saya akan membuat sebuah presentasi tugas UAS saya yang berjudul Bunda Maria. Kita akan langsung saja melakukan presentasi kita. Yang pertama yaitu Maria disebut Bunda Gereja. Informasi yang saya dapatkan dari umat Katolik yaitu yang harus kita ketahui yaitu tanda lahir, yaitu apa yang dimiliki umat Katolik. Yang kedua ada tanda batin, apa yang dilakukan umat Katolik. Yang ketiga ada tanda bukti, yaitu bagaimana pengalaman umat Katolik. Selanjutnya ada kitab suci tentang Maria, bentuk-bentuk devosi atau doa khusus kepada Bunda Maria. Kita akan lanjut bahas yaitu tentang menghormati Bunda Maria. Yang telah kita lihat tadi yaitu tanda lahir, ada rosario, patung Maria, teks doa, medali, lukisan Maria, buah Maria. Selanjutnya ada tanda batin, yaitu berdoa salam Maria, berdoa rosario, ziarah, legio Maria, novena, dan ada tanda bukti yaitu ditenangkan, impian terkabul, dan doa dikabulkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang devosi Maria adalah seluruh kebaktian kepada Maria, Ibu Yesus Kristus, dalam bentuk puji-pujian, kagum, hormat, dan cinta dengan meneladani cara hidupnya sambil memohon bantuan pengantaraan doanya bagi gereja yang masih sedang dalam perjalanan ziarah menuju persatuan dengan Allah di tanah air surgawi. Ada alasan pokok Maria dihormati dan dapat dimintakan pengantaraan doanya oleh umat beriman. Yang pertama yaitu Bunda Maria dipilih secara istimewa untuk menjadi Bunda Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Yang kedua ada keibuan Bunda Maria dalam tata rahmat berlangsung terus-menerus tanpa putus, mulai dari persetujuan yang diberikannya dengan setia pada saat menerima kabar gembira dari malaikat dan dipertahankan di kaki salib sampai kepada kesempurnaan abadi semua orang yang beriman. Yang ketiga yaitu Bunda Maria bersedia menjadi ibu para rasul, ibu gereja, dan mendampingi serta meneruskan doa-doa gereja kepada Yesus Kristus. Yang keempat yaitu Bunda Maria memberi teladan yang mulia, yaitu rendah hati, taat, dan setia pada Allah. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang inti devosi kepada Bunda Maria. Yang pertama yaitu kita lihat memuji Maria. Seperti Elizabeth dan anak-anak dalam kandungannya, umat mengagumi dan menghormati Maria karena perannya itu menjadi ibu Tuhan. Bunda Maria juga dapat dipuji karena di dalam dia Allah berkarya dengan cara sangat luar biasa. Yang kedua yaitu mencontoh Bunda Maria. Nah, sebagai citra dalam hal iman, cinta kasih persatuan yang sempurna dengan Yesus Kristus, menjawab panggilan Allah, hidup menurut firman Allah, mengikuti Yesus Kristus secara sempurna, melaksanakan kehendak Allah dan dengan setia. Yang ketiga yaitu memohon pengantaraan doa Maria karena persatuannya dengan Allah dan dengan Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk devosi kepada Maria. A. Doa kepada Maria. Yang pertama yaitu doa salam Maria. Nah, doa salam Maria tersebut yaitu berasal dari malaikat Gabriel yang terdapat di Alkitab Lukas 1 ayat 28 dan pujian Elizabeth yang terdapat dalam kitab Lukas 1 ayat 42. Yang kedua yaitu Sabtu sebagai Hari Maria. Nah, pada abad keempat, hari Sabtu dipersembahkan kepada Bunda Maria untuk memperingati kedukaan Maria yang sangat dalam atas kematian putranya Yesus Kristus. Yang ketiga yaitu Mei sebagai Hari Bunda Maria. Nah, mempersembahkan bulan Mei kepada Bunda Maria untuk mendorong umat merenungkan kelimpahan harta rohani Bunda Maria. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang bentuk-bentuk devosi kepada Bunda Maria.
Nah, B. 4 antipoin utama Maria. Yang pertama yaitu Alma Redemptoris Mater, dipuji sebagai gerbang surga dan bintang laut, dinyanyikan itu selama masa Advent. Dan yang kedua yaitu Advent Regina Caelorum, yaitu ajakan agar Bunda Maria sudi bergembira bersama gereja atas karunia penebusan melalui Yesus, dinyanyikan sejak masa Natal sampai petang suci. Yang ketiga yaitu Regina Caeli, yaitu ajakan agar Maria bergembira bersama gereja atas kebangkitan putranya Yesus Kristus dari kematian, dinyanyikan itu biasanya pada masa Paskah. Selanjutnya ada Salve Regina, yaitu Maria dipuji sebagai Bunda Pemurah dan harapan umat beriman, dinyanyikan pada masa biasa dan sampai Advent. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk devosi kepada Bunda Maria. C. Litani Santa Maria. Maria diberi gelar dan nama yang bermacam-macam, dan kemudian dia itu dipuji berdasarkan gelar itu. Dan yang D. Doa Rosario. Nah, doa Rosario itu sendiri yaitu berisi renungan atas misteri keselamatan dari Yesus, mulai dikandung sampai ia dimuliakan di surga dan mengutus Roh Kudus datang ke dunia, dan juga mujizat-mujizatnya, yaitu keseluruhannya terdiri dari 20 peristiwa. E. Novena, biasanya didoakan untuk ujub-ujub khusus baik secara pribadi maupun dalam kelompok kecil. F. Ziarah ke Goa Maria. Dalam cerita sejarah, Bunda Maria pernah menampakkan diri kepada Bernadette di sebuah goa yang sunyi terpencil. Dalam perkembangannya, umat menjadikan tempat tertentu sebagai tempat berziarah untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Nah, kata devosi sendiri itu berasal dari bahasa Latin yang berarti kebaktian atau pembaktian. Nah, kadangkala itu devosi juga diartikan sebagai sikap tetap berupa penyerahan seluruh pribadi kepada Allah dan kehendaknya sebagai perwujudan cinta kasih. Selanjutnya, devosi juga bukanlah liturgi, tetapi devosi adalah kebaktian khusus kepada berbagai misteri iman yang dikaitkan dengan pribadi tertentu. Devosi kepada Sangsara Yesus, devosi kepada hati Yesus, devosi kepada sakramen Maha Kudus, devosi kepada Maria, dan lain-lain. Nah, jadi setelah kita tahu pengertian devosi dan manfaatnya, kita akan membahas tentang tujuan dari devosi, antara lain yaitu yang pertama yaitu menggairahkan iman dan kasih kepada Allah. Yang kedua, kita dapat menghantar umat pada penghayatan iman yang benar akan misteri karya keselamatan Allah dalam Yesus Kristus. Yang ketiga yaitu mengungkapkan dan meneguhkan iman terhadap salah satu kebenaran misteri iman. Yang keempat, memperoleh buah-buah rohani. Selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat devosi kepada Bunda Maria, yaitu mendekatkan kita pada Yesus Kristus putranya. Yang kedua, kita akan mendapat bimbingan dan pendampingan Bunda Maria dalam menghadapi tugas dan kesulitan hidup. Yang ketiga yaitu Bunda Maria membantu atau mengantarkan doa-doa kita kepada Yesus Kristus putranya, sehingga doa permohonan kita lebih besar kemungkinan untuk dikabulkan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang kedudukan Maria dalam ajaran gereja Katolik. Nah, Bunda Maria tidak ditempatkan sebagai kebenaran pokok, tetapi melainkan sebuah kebenaran sekunder yang mengantarkan kita kepada kebenaran pokok, yakni Yesus Kristus. Selanjutnya yaitu Bunda Maria adalah perantara kepada Yesus Kristus. Gereja meminta pertolongan Maria karena yakin bila Bunda Maria yang mengajukan permohonan kepada Yesus Kristus, Yesus pasti mengabulkannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang gelar-gelar Bunda Maria. Nah, jadi nama-nama Bunda Maria itu sering sekali kita sebut, antara lain Bunda Maria adalah Bunda Allah, Bunda Maria adalah Bunda Gereja, dan Bunda Maria adalah Bunda kita. Selain itu, Bunda Maria juga sering disebut sebagai Bunda Maria sebagai pengantara rahmat. Bunda Maria juga sering disebut Bunda Maria teladan umat beriman, dan lain-lain. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Shalom.